Kebijakan bantuan kuota data internet kepada mahasiswa dan dosen. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyalurkan bantuan kuota data internet kepada mahasiswa dan dosen untuk membantu proses belajar mengajar dalam bidang pendidikan. Bantuan kuota internet tersebut hanya dapat digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan bidang pendidikan saja. Alasan pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut adalah untuk membantu mahasiswa dan dosen selama pandemi COVID-19 terjadi di Indonesia. Pemerintah juga membedakan jumlah bantuan kuota internet untuk mahasiswa dan dosen. Untuk mahasiswa sendiri, pemerintah telah mempersiapkan sebesar 50 GB yang khusus diperuntukkan untuk mahasiswa. Untuk dosen sendiri, pemerintah telah mempersiapkan 100 GB. Lalu bagaimana cara mendapatkannya? Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan intensif bantuan kuota data kepada para mahasiswa yang pada saat belajar di rumah di masa pandemi COVID-19. Keputusan tersebut memberikan manfaat yang sangat besar bagi mahasiswa, karena dengan adanya bantuan kuota data, itu akan memberikan secercah harapan baru kepada mahasiswa yang mungkin masih kesulitan dalam mengakses internet karena mahalnya kuota data yang harus dibeli. Bagaimana prosedur-prosedur yang harus dilakukan oleh para mahasiswa untuk mendapatkan kuota data dari pemerintah? Yang pertama ialah pastikan nomor HP ataupun nomor telepon harus aktif dan provider yang harus ditentukan dari prosedur-prosedur yang ada. Contohnya seperti Telkomsel, Indosat, dan lain-lain. Yang kedua ialah menyetorkan ataupun memberikan nomor HP yang sudah terverifikasi ataupun yang sudah benar-benar aktif kepada pihak universitas untuk kemudian dimasukkan pada database Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang ketiga ialah pihak universitas memberikan ataupun menyatukan data-data dari mahasiswa dan dikirimkan kepada database Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau dalam hal ini Dirjen Pendidikan Tinggi untuk kemudian mendapatkan intensif bantuan kuota data sebesar 50 GB. 45 diantaranya ialah untuk kuota aplikasi dan 5 GB antaranya ialah kuota internet biasa. Terima kasih. Baik, selanjutnya kebijakan dalam bidang bisnis. Di sini saya mengambil contoh kebijakan K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Kebijakan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan situasi di mana para pekerja maupun karyawan merasa aman dan sehat dalam melakukan sebuah pekerjaannya. Nah, di sini para pekerja maupun karyawan pasti tidak ingin terjadi kecelakaan kerja seperti itu. Namun resiko terjadinya kecelakaan kerja ini bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Nah, kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja ini ditetapkan oleh pemerintah guna untuk menjamin keselamatan dan kesehatan para pekerja. Sebuah perusahaan juga harus betul-betul menerapkan kebijakan K3 ini karena di sini pekerja maupun para karyawan memiliki hak keselamatan dan kesehatan dalam bekerja seperti itu. Ini ada beberapa prosedur untuk K3. Yang pertama yaitu mengikuti apel serta mengisi absensi. Yang kedua itu mengikuti briefing pertama tentang pengenalan alat pelindung diri atau APD dan menggunakan alat-alat yang dipimpin oleh pengawas K3. Melakukan pemeriksaan. Yang ketiga itu yaitu melakukan pemeriksaan APD untuk memastikan alat yang digunakan tidak rusak. Lalu memakai APD secara benar dengan mengikuti instruksi dari pengawas K3 dan pengawas memastikan APD sudah digunakan secara benar, lalu melakukan inspeksi terhadap mesin atau peralatan yang akan digunakan dalam bekerja. Setelah itu mengikuti briefing kedua yang dipimpin oleh pengawas K3, di mana mengenai mekanisme kerja untuk menghindari kecerobohan selama bekerja, lalu memulai pekerjaan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dan di lain sisi, pengawas K3 pun harus mengikuti prosedur yang ditetapkan untuknya. Nah, setelah pekerja memulai pekerjaannya tersebut. Sekian, terima kasih.
Selanjutnya adalah contoh dari kebijakan yang ada di masyarakat. Saya mengambil contoh sebuah lembaga bantuan hukum yang ada di Surabaya atau yang biasa dikenal dengan LBH Surabaya. LBH Surabaya merupakan bagian dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia. LBH Surabaya menyediakan pelayanan hukum gratis bagi kaum miskin, korban ketidakadilan, buta hukum, dan kaum tertindas. Lingkup kerja dari LBH Surabaya meliputi seluruh wilayah Jawa Timur. Ketentuan dalam mengajukan layanan bantuan hukum diantaranya permohonan layanan bantuan hukum wajib diajukan secara langsung oleh calon penerima bantuan layanan hukum, di mana permohonan tersebut diajukan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan kronologi singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan. Pemohon juga wajib untuk melampirkan dokumen seperti KTP serta surat keterangan tidak mampu bagi pemohon yang tidak mampu, dan dokumen yang berkaitan dengan pokok persoalan yang terjadi. Diterima atau tidaknya pengajuan permohonan tersebut paling lambat akan diinformasikan 3 hari kerja setelah permohonan diajukan. Dan apabila permohonan diterima, maka klien atau penerima layanan bantuan hukum wajib untuk aktif, kooperatif, jujur, dan terbuka terkait pokok persoalan yang sedang terjadi.